Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala abdihi alladhi istafa wa ala alihi as-sadati syurafa wa ashabihi al-kiram an-nubala wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil iqabi wal jazaa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah jalla wa ala wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mujtaba sallallahu alaihi wa ala sairil mala thumma amma ba'du fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun bitaqwallahi haqqat taqwa wa muraqabatihi fis sirri wan najwa fa inna ajsadana 'ala an-nari la taqwa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa wa ba'du. Fa Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari keluarga besar Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru, para pimpinan, para tenaga medis dan para medis, karyawan dan karyawati, serta seluruh hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat yang hadir di Masjid Asy-Syifa ini ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Rasa syukur atas segala nikmat yang Allah karuniakan membuat kita insya Allah sentiasa diarahkan untuk menggunakan nikmat itu untuk ketaatan. Pada hari Jumat ini di pagi duha yang didoakan oleh Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, kita berkumpul di sini sebentar aja, tidak lama-lama, hanya sampai selesai. Ya, tidak lama-lama sih, hanya sampai selesai. Dan insya Allah tidak lama juga memang, asal sudah ngangguk-ngangguk paham. Insya Allah Ta'ala kita mengaji sirah an-nabawiyah, seorang anak manusia tetapi luar biasa, yang menjadikannya luar biasa karena diberikan oleh yang maha kuasa. Wa rafa'na laka zikraka, kami yang mengangkat namamu, nama baikmu. Oleh sebab itu, kalau Allah yang mengangkat, tak ada yang bisa menjatuhkan. Dan Allah yang mengangkat, dia senantiasa di atas. Oleh itu, kita pun sebagaimana kita kagum kepada orang-orang yang punya kelebihan, tentu kita akan lebih kagum pada orang yang lebih memiliki kelebihan. Dalam beberapa majelis sebelum ini sudah kita bahas tentang khasa'is as-sirah an-nabawiyah, keistimewaan as-sirah an-nabawiyah, bahwasanya dia adalah sejarah manusia yang terbaik, manusia termulia, dan yang paling berkemampuan baik dari sisi duniawi maupun apalagi ukhrawi. Kalau kita, tokoh-tokoh kita, rata-rata kemampuannya sebagian masalah duniawi dan tidak jarang lupa kepada masalah ukhrawi. Itu pun sudah dibesar-besarkan orang.
Padahal sebagian masalah dunia yang dia ketahui. Sedangkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ilmunya meliputi seluruh yang berkaitan dengan duniawi, dan plusnya adalah sampai ilmu kenya masalah ukhrawi. Dan ini yang lebih penting. Karena dunia ini kan hanya perjalanan. Sedangkan tujuan ada di akhirat nanti. Subhanallah, Nabi dengan apa yang Allah wahyukan kepadanya bisa menggabungkan keduanya. Kalau kita kan kadang-kadang enggak. Kalau masalah dunia cari cara dunia juga Ustaz ya. Masa akhirat baru cari cara akhirat. Enggak. Nabi SAW menjadikan mencari dunia dengan cara akhirat. Sehingga kita pun teratur di dunia dan mujur di akhirat. Bukan melarat di dunia, diazab di akhirat. Enggak. Oleh sebab itu kembali kepada sirah Nabi itu memajukan kita, memuliakan kita, memenangkan kita, menyenangkan kita. Tidak ada orang yang kembali kepada sirah Nabi kecuali Allah berikan lebih. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, ini yang harus ditanam di dalam sanubari dan hati yang paling dalam. Ma'asyiral kiram, berhasilnya Nabi membangun masyarakat Madinah, kemudian masyarakat dunia, menjadi masyarakat yang dicontoh dan diteladani. Subhanallah, dengan hikmah dari Allah, tak satu pun anggota masyarakat sahabat yang terlibat aliran sesat. Coba bayangkan. Ini hasil didikan Nabi SAW. Tak satu pun mereka yang tersesat jalan. Beda dengan generasi tabi'in. Gurunya kan sahabat cuma. Sehingga ada yang tersesat. Tapi didikan Nabi tak ada satu pun yang terlibat aliran sesat. Lahir aliran-aliran sesat di zaman akhir-akhir sahabat. Sahabat masih banyak. Seperti ketika Khawarij datang, Ibnu Hajar dalam Al-Isabah fi Tamyiz as-Sahaba menyebutkan tak kurang dari 35.000 sahabat yang masih hidup. Tapi tak satu pun terlibat di gerakan Khawarij. Demikian juga aliran Syiah datang, tidak ada sahabat yang masuk aliran Syiah. Demikian juga aliran Murji'ah dan seterusnya. Tapi yang setelahnya generasi tabi'in yang hanya dididik oleh sahabat. Karena sahabat tidak maksum, maka apalagi murid-muridnya. Didikan Nabi SAW. Nah, kalau begitu, kembali kepada sirah adalah hal-hal sesuatu yang mesti dilakukan oleh setiap insan. Kalau dulu para sahabat menghafalkan sirah nabawiyah kepada anak-anaknya seperti menghafalkan Al-Fatihah. Ada yang tidak hafal Al-Fatihah? Hah? Yang tidak hafal tunjuk tangan. Kasih hadiah. Nah, kaum muslimin, kasih hadiah untuk menghafalkan. Nah, tidak ada yang tidak hafal Fatihah. Begitulah mereka menghafalkan sirah Nabi alaihissalatu wassalam. Karena apa? Penting. Sudah kita jabarkan pada penjelasan yang lalu. Nah, sekarang masuk kita pada, mungkin ada yang bertanya-tanya. Ini sirah ini pelajari di mana sumbernya, Ustaz? Iya kan? Ya, kami tidak biasa dengan sumber kecuali ibarat penyakit harus diobservasi. Ya, observasi namanya. Kemudian harus diagnosa. Betul bahasanya. Kalau salah kasih tahu aja. Saya tidak orang ahli kesehatan. Ya, kemudian uji labor, uji klinis. Ada non klinis juga. Dan sebagainya. Kemudian bahkan uji materi juga. Ini yang mau dioperasiin, ada duit apa enggak? Kan uji juga kan? Nah, ada tesnya juga. Ada BPJS-nya tidak. Semuanya. Dan harus sumber-sumbernya valid. Harus ahli. Ini kan kita akan mencontoh ini sirah Nabi alaihissalatu wassalam. Oleh sebab itu layaknya tidak awal-awal di muqaddimah selalu para penulis menjelaskan dari mana sumbernya sirah an-nabawiyah itu. Kalau kemarin kita katakan
bahwa sirah adalah terjemah hidup bagi Al-Quran. Berarti Al-Quran adalah sumber utama sirah An-Nabawiyah. Ya, kalau sirah adalah juga aplikasi langsung dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di antara sumbernya adalah juga as-sunnah An-Nabawiyah dan mesti thabit dari Nabi alaihi salatu wasallam. Walaupun buku-buku sirah penuh dengan riwayat-riwayat yang tidak valid. Ya. Sebab alasan daripada penulis di masa dulu mereka memakai sanad. Dan ketika dia sebutkan sumbernya, kita disuruh untuk menelitinya. Karena Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, bila datang kepadamu orang fasik bawa berita, fatabayyanu, maka teliti, klarifikasi dan konfirmasi. Pastikan kebenaran berita, karena tidak selamanya berita itu benar. Maka mereka sebutkan sanadnya untuk memudahkan kita meneliti, mengamati dan kemudian menetapkan stabil atau tidak. Jadi kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah, sumber utama as-sirah an-nabawiyah adalah Al-Quranul Karim. Al-Quran, alhamdulillah, terjaga, terpelihara. Dan diriwayatkan kepada kita melalui jalur mutawatir yang tak meninggalkan secuil pun keraguan atas keaslian. Bahkan bukan hanya dalam satu qiraat, tapi sampai 7 qiraat mutawatirah, bahkan sampai 10 qiraat masyhurah, bahkan sampai kiraat-kiraat syadzah pun yang aneh-aneh, yang ganjil-ganjil pun dihafalkan oleh para ulama dalam jumlah yang banyak dan diriwayatkan oleh orang-orang yang thiqah, yang berdedikasi dan integritas, yang memiliki kredibilitas yang terjamin serta kualitas yang bisa diadu. Ingat iklan antum ya. Kualitas berani nih diadu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Al-Quranul Karim. La ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Tidak ada satu pun kebatilan baik dari depan maupun di belakangnya. Semuanya al-haq. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Al-haq itu datang dari Rabbmu. Jangan kamu jadi orang ragu. Ketika para sahabat dulu mendapatkan wahyu, tentu saja Nabi yang dapat, maksudnya disampaikan ke sahabat alaihi ridwanullah, mereka memakai metodologi yang kalau kita terapkan hari ini, kita selamat dari berkeping-kepingnya umat. Tetapi ketika kita tidak mengikuti mereka, kita pun terperosok ke dalam berbagai kelompok, terjerumus dalam berbagai kasus, sehingga kita terpecah belah. Apa sebab? Karena manhaj kita dengan sahabat berbeda. Apa yang membedakannya? Kalau sahabat dulu mendapatkan berita dari langit melalui wahyu yang diturunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang didapatkan melalui Jibril yang turun langsung dari langit. Jibril di mana rumahnya? Di langit kan? Jadi dia bawa turun itu. Sebab apa? Karena kita tidak bisa ke langit. Paling cuma bisa nengok langit-langit. Itu pun sampai buka langit-langit. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat, Nabi alaihissalam dapat utusan dari langit membacakan kepada Nabi alaihissalam. Bagaimana sahabat berinteraksi dengan ayat dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mereka membenarkan yang dikabarkan, bukan membenarkan yang dipikirkan. Mengikuti yang diperintahkan, bukan
mengikuti yang dirasa dan dipikirkan. Banyak kita hari ini kaum muslimin tidak menerima kecuali yang sesuai pikiran. Sehingga yang diyakini adalah yang dipikirkan, bukan yang dikabarkan. Padahal ciri khas orang bertakwa yang Al-Quran menjadi petunjuk dan huda baginya adalah alladzina yu'minuna di awal surah Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Al-Quran tak ada keraguan padanya. Kalau ada yang ragu, berarti ada masalah. Apapun yang dikabarkan Al-Quran, tak ada keraguan padanya. Kalau ada yang meragukan, pasti ada masalah dengan pikirannya. Sahabat ketika mendapat berita dari Al-Quran, mereka yakini seperti yang diberitakan. Sedangkan kita banyak hari ini karena terpengaruh dengan berbagai metodologi dan pemikiran, akhirnya kita meyakini apa yang kita pikirkan. Tahu bedanya? Tahu bedanya? Makanya generasi sahabat tak satu pun personilnya yang menyimpang, sedangkan kita banyak personil kita yang menyimpang. Yang namanya pikiran tak pernah seragam. Pepatah orang tua kita apa katanya? Kepala yang sama? Oh enggak, ada yang putih juga. Kepala yang sama berbulu katanya, berambut. Nah, kalau hitam dah hitam, ada yang dah putih. Nah, jadi kepala sama berambut, cuman isi di dalam berbeda. Oleh sebab itu, menjadikan pikiran sebagai patokan beragama adalah kekeliruan dalam bermanhaj. Maka sahabat tak ada yang tersesat, satu pun. Walaupun ada maksiat ada, berbeda pendapat ada, tapi tak tersesat. Sedangkan kita tanpa beda pendapat pun kadang-kadang semangat untuk tersesat jalan. Apa sebab? Karena kita tidak mengimani yang diwahyukan, tetapi yang mengimani yang kita pikirkan. Demikian juga dalam pelaksanaan perintah. Lain yang diperintah seperti kata Mendiang Gus Dur ketika dia bicara tentang tabiat bangsa-bangsa. Kalau orang Jepun, orang Jepang, orangnya sedikit bercakap, banyak bekerja. Orang Cina lain lagi. Cina banyak cakap, banyak kerja, dan suka niru, nyontek. Iya kan? Asal ada barang apapun pasti ada KW-nya. Cina. Kalau ada yang suka bikin KW-KW dan beragama, Cina barangkali gurunya itu. Kaum muslimin muslimat suka bikin yang KW-KW, sah? Baik. Orang apa lagi? Apa namanya? Disebutkan berbagai bangsa, tapi tidak disebutnya orang Indonesia. Tidak sebut orang Indonesia. Akhirnya wartawan bilang, Gus, orang Indonesia gimana? Indonesia lebih unik lagi katanya. Lebih unik lagi. Gimana Gus? Orang Indonesia itu lain yang disuruh, lain yang dikerjakan. Ini kalau komplain ke Gus Dur ya, jangan ke saya. Itu yang Gus Dur yang bilang bahwa kalau orang Indonesia lain yang disuruh, lain dikerjakan. Coba tengok kita umat Islam di Indonesia ini, karena kita orang Islam ya. Orang Islam lain yang disuruh, lain yang dikerjakan. Akhirnya apa? Akhirnya kita bersepah dalam berbagai aliran yang bermacam-macam. Apa sebab? Karena dasarnya banyak pada pikiran, bukan pada yang diperintahkan. Jelas? Keyakinan sesuai dengan pikiran, bukan sesuai yang dikabarkan. Oleh itu penting merujuk kepada Al-Quran Al-Karim dalam pelajari sirah Nabi SAW. Kaum muslimin dan muslimat, memang waktu tak terasa berjalan. Sudah lebih setengah jam ya. Ya Allah. Oh belum? Alhamdulillah. Alhamdulillah masih ada waktu nampaknya. Alhamdulillah. Saya senang kalau bapak dan ibu senang. Alhamdulillah saya senang. Alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat, banyak ayat yang bercerita tentang kejadian-kejadian di zaman Nabi SAW, baik yang bersifat
dia sebagai seorang nabi ataupun dia sebagai seorang dai, bahkan sebagai kepala rumah tangga, suami atau sebagai ayah. Itu digambarkan. Misalnya ketika beliau berdakwah di Makkah waktu itu, Nabi sangat berharap para petinggi itu masuk Islam. Datanglah mereka ke Nabi untuk untuk bergaining, negosiasi. Nabi berharap mereka orang kalau masuk petinggi ini seperti Utbah bin Rabi'ah, Walid bin Mughirah, apalagi kalau Abu Jahal dan Abu Lahab, ya, tapi Abu Lahab dah dicap, tidak bisa lagi. Ubay bin Khalaf misalnya. Suatu hari Nabi sedang bersama mereka menyampaikan dakwah. Tiba-tiba datang di saat orang tu mengatakan, merendahkan Nabi, dakwah Nabi, yang ikut kamu tu sayangnya Muhammad hanya orang-orang hamba-hamba sahaya, orang-orang rendah tak punya jabatan. Ada pula orang-orang buta barangkali kan. Tiba-tiba datang Abdullah bin Ummi Maktum, Ibnu Ummi Abd, nah disebut dengan Ibnu Ummi Abdin, datang ke Nabi SAW waktu itu. Kan tinggal orang Quraisy tinggal menunjuk lagi. Itu kan buktinya. Orang-orang yang gini yang mau masuk Islam, gimana kami nak masuk? Ya, orang sombong itu begitu. Yang nak masuk Islam kan orang begini, orang cacat begini. Akhirnya Nabi SAW abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Subhanallah. Ini ketika membaca ayat ini, subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mengingatkan kita bagaimana Nabi saat itu dia berharap orang masuk Islam, tiba-tiba datang hal yang menjadi penghalang. Bukan Nabi jadi penghalang. Nabi tidak menganggap itu penghalang. Orang Quraisy tadi yang menganggap itu sebagai penghalang. Gimana kami nak masuk Islam? Mau duduk kayak orang seperti itu kami tidak bisa. Mereka kan kasta-kasta dijaganya. Jadi akhirnya mereka semakin tidak mau menerima. Tentu Nabi merasa bersedihlah dia, sehingga dia abasa bermuka masam. Subhanallah. Lihat ikhwan, akhwat. Nabi bermuka masam di depan orang yang tak pandai, tak bisa melihat. Tak bisa melihat. Antum muka masam depan orang yang sedang tidur. Sedih dia. Dia tak melihat. Berpaling pun dia tak tahu. Tapi ternyata Allah SWT menganggap itu sebagai sesuatu yang keliru. Tak boleh berlaku. Walaupun kita mencibir orang buta dari belakang, boleh pun tak? Tak boleh. Bermuka masam pada orang buta juga tak boleh. Walaupun dia tak melihat. Jadi tersinggung tak tersinggungnya dia, muka masam itu tak bagus. Makanya selalulah bermuka manis. Nah, selalu bermuka manis. Kalau tak mau manis-manis muka tu, ambil jeruk tiap pagi. Jeruk manis. Berarti jeruk sangkis dia usapkan ke muka, biar manis muka tu. Nah. Ya, tapi jangan lupa dibasuh selepas itu. Kalau tidak nanti batang semut. Jadi kaum muslimin dan muslimat bermuka masam pada orang yang buta pun tak boleh, apalagi pada yang Nah, ini dai harus juga seperti itu. Subhanallah. Kalau dijabarkan tidak selesai ini, kita panjang ceritanya. Tapi intinya Nabi kalau bahasa sekarangnya ditegur oleh Allah SWT. Sampai Nabi SAW mendapatkan teguran ini, justru bahagia beliau bila bertemu dengan Abdullah bin Ummi Maktum. Beliau selalu mengingat kejadian itu. Ini orang yang dengannya saya dapat pelajaran berharga dari Allah Subhanahu wa taala. Dibaca sampai akhir hayatnya, dibaca sampai hari kiamat. Subhanallah, Nabi tidak malu membacanya.
Abasa wa tawalla. Ketika dibaca dalam salat, terbayang tu kan? Terbayang tak? Nah, coba kita sempat kita baca ayat ini dalam solat kita dan kita sering bermuka masam ketika berdakwah. Nangis tak kita? Kalau tak nangis berarti hatinya keras itu. Anda jelas awak sering orang lari gara-gara kita muka masam terus, tiba-tiba baca ayat ini tak menangis kita, berarti hati kita masalah. Sebab orang-orang yang Allah jadikan Al-Quran itu sebagai hidayah baginya, dia merasa bahwa setiap ayat itu untuknya, bukan untuk orang lain. Setiap ayat itu untuk kita. Seolah-olah Allah berbicara menuju kita. Apapun ayatnya, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, bahkan tentang surga pun kita cuma rasa wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannat, beritahu kabar gembira kepada orang-orang beriman bahwa bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, saat itu kita berharap saya termasuk hendaknya yang dapat berita gembira ini, sehingga semangat kita untuk sholat. Tapi kalau tidak, sholat yang hanya dengan inna a'tayna panjangnya luar biasa. Iya. Yang hanya dengan inna a'tayna panjangnya luar biasa. Sehingga orang sekarang berlomba tarawih paling singkat sedunia. Kan ada yang viral-viral itu. Sholat tarawih 23 rakaat 2 menit 17 detik. Masuk rekor muri. Museum rekor Indonesia. Untuk apa? Gimana untuk menghayati? Tapi kalau orang yang menikmati ayat demi ayat, subhanallah, sampai Nabi SAW pernah tahajudnya satu ayat sampai selesai menjelang subuh. Apa? Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Takutlah kamu ketika hari dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari itu kaum muslimin, jangankan hari kiamat, hari kita masuk kubur dah habis tertutup semua, kecuali kalau kita meninggalkan sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan, atau punya anak yang saleh, ramai pula. Makanya jangan sedikit anak, ramai. Ya, di dunia senang, di akhirat menang. Oh sikit bahaya sih. Apalagi kalau istri cerewet pula. Nggak tahu tuh. Kalau istri cerewet, siaplah kena ceramain di rumah. Gara-gara anak sikit. Sebab dalam penelitian ibu-ibu ini kan punya jatah ceramahnya berapa kata sehari? 24.000 kata. Bapak-bapak hanya punya kemampuan 7.000 kata. Makanya banyaklah ibu-ibu yang suka mengatur-ngatur. Iya nak? Makanya bapak-bapak ini punya kepentingan, istrinya punya anak banyak. Banyak pula perangi anak tu. Nah, jadi pas dia pulang habis jatah bicaranya. Nah, tinggal yang lembut-lembut lagi. Tapi kalau sempat anaknya cuma 2, kemudian anaknya peranginya bagus pula, akhirnya suami yang kena semprot sampai di rumah. Nah, awak di luar menceramai orang, di dalam kenapa ceramah? Ya maka sabar-sabar aja ya. Nah, untung dapat ceramah di luar. Kalau enggak, badu ceramah kita. Kalau badu, mana yang menang? Mana yang menang? Kalau badu ceramah suami sama istri, mana yang menang? Istri, ngaku aja lah. Makanya bapak-bapak harus mengerti ini, harus paham. Kalau adu ceramah jangan lawan istri, kalah kita, bahannya banyak. Iya, sekali satu kesalahannya kita ungkit, 15 kesalahan kita terbit. Lengkap dengan nomor ISBN-nya sekali. Nah, iya, saya cobalah sampai pulang nanti. Nah, adu otot juga tidak lawan kita, kalah juga kita. Apa sebab? Menang jadi arang, kalah jadi debu. Kalah malu juga antum, menang diadukan KDRT. Menang juga ibu-ibu. Pokoknya apalagi di Indonesia nih, ibu menang terus. Maka lahirlah rumusan wanita tak pernah salah. Paham tuh ya? Kalau tidak siap jangan nikah dulu.
Kalau tidak siap jangan nikah dulu. Baiklah kaum muslimin. Ini yang pertama. Jadi banyak ayat yang bercerita tentang apa? Tentang sirah Nabi. Insyaallah datang pada bab-babnya nanti insyaallah taala. Yang kedua adalah al-ahadits an-nabawiyah. Kalau Al-Qur'an kan kitabnya hanya satu. Sah? Karena Al-Qur'an bersifat global. Bersifat garis-garis besar. Penjabarannya tadi dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu rujukannya banyak kitab, yaitu kitab-kitab hadis, dan ini termasuk referensi rujukan sirah paling utama. Oleh sebab itu di saat hadis kurang dipelajari di satu tempat, mereka pasti jauh dari sirah, jauh dari sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika hadis tidak hidup, maka orang akan lebih banyak seperti tadi yang saya katakan, meyakini yang dipikirkan, mengikuti yang tidak diperintahkan. Meyakini yang dipikirkan, mengikuti yang tidak diperintahkan. Tapi kalau hadis menyebar, maka seganlah kita. Segan kita pada Nabi alaihissalam. Awak biasa dengan suatu amalan, lalu datang di depan kita hadis Nabi. Tidak mungkin kita katakan, ya kan Nabi ini seolah-olah dia menyampaikan ke depan kita, lalu kita katakan ke Nabi, ya Rasulullah, kita tidak semazhab. Kan tidak mungkin kan? Mungkin antum katakan ke Nabi kita tidak semazhab? Hah? Ya Rasulullah, mazhab saya mazhab Syafi'i. Nah, terus mazhab Rasulullah? Hah? Rasulullah apa mazhabnya? Hah? Mazhab Rasulullah al-Islam. Jadi seluruh Islam itu ada pada hadis Nabi alaihissalam. Maka tidak etis dan juga tidak bagus kalau kita ketika bertemu hadis dan sahih dari Nabi memaksakan yang kita biasa laksanakan. Karena apa? Satu, pertama hujjah sudah sampai ke kita. Yang kedua, amalan Nabi itu maksum dari kesalahan. Amalan selain Nabi tidak maksum dari kesalahan. Yang ketiga, bahwa amalan Nabi pasti diterima. Amalan selain Nabi, pasti ditolak. Enggak, khilaf di sini. Ada yang bilang diterima, asal baik terima. Enggak, ada keraguan padanya. Bisa diterima, bisa ditolak. Yang keempat, bahwa yang dari Nabi asli, yang dari selain Nabi tidak asli. Mana yang lebih tinggi mutunya? Asli atau yang tidak asli? Asli. Yang keenam, mana yang lebih tinggi harganya? Yang original atau yang KW? Yang original. Tentu lebih baik, lebih tahan, lebih hebat, lebih diterima. Tidak mungkinlah ketika bapak ditawarkan, ini imitasi, ini emas murni. Pilih yang mana? Serius ini. Ya pas emas iya. Tapi pas di amalan mana mau. Itu masalahnya. Kalau emas, duit, ini duit asli, ini duit palsu. Terima yang mana? Ini duit asli 1 juta. Ini duit palsu 1 miliar. Pilih yang mana? Mulai ragu dia. Asli ya? Bisa dicoba. Ada yang punya duit palsu nggak? Kita coba nih. Saya pinjam. Nah, lalu saya serahkan nanti. Serah murni ini. Ada yang punya duit palsu? Takut ditangkap ya. Taib. Pasti kita akan pilih yang asli. Taib. Ini kan baru harga duniawi. Ya tak? Harga duniawi. Andainya kita misalnya kesempatan lulus di dunia ini masih banyak. Bisa, tapi kalau di akhirat kalau ketangkap pakai barang palsu bahaya. Oleh sebab itu, jadilah sebagaimana kita bersikap mau yang asli daripada yang tidak asli. Tentu dalam masalah agama pun kita lebih cenderung memilih yang asli daripada yang tidak asli. Sebab malu kita nanti. Sebab di akhirat itu datang Nabi, datang saksi. Semuanya didatangkan. Ya, semuanya datangkan. Saya sekarang ini
yang kaji dengan tuan-tuan dan puan-puan hari ini, kalau sempat tuan-tuan mengikuti yang saya amalkan, tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan, saya akan dipanggil. Sebab tuan-tuan yang manggil. Mana dapat? Ustaz Dasman, bila kajian Jumat? Di mana? Masjid Asy-Syifa. Bukan pekan ke berapa? Pekan pertama. Oh, menggantikan Ustaz Saidul Amin ya? Iya, tercatat semuanya itu. Dah dipanggil saya. Kamu dari mana dapatnya? Saya panggil Ustaz saya. Nunggu saya panggil. Panjang cerita. Mau tuan-tuan panjang cerita? Mau nanti hisapnya lama-lama? Hah? Ya, tuan-tuan kan tahu sendirilah, orang sakit suruh ngantri lama-lama senang dia? Enggak kan? Orang kesakitan suruh ngantri dulu lama-lama. Kan enggak senang? Di hari itu lebih sakit daripada sakit sekarang. Ya, semua orang tertunduk takut. Sampai para nabi pun ketakutan hari itu. Para nabi pun apa bilang? Nabi bilang apa? Nabi bilang hari itu apa? Nafsi. Likulli kullu rasin yawma idzin sya'nun yughni. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap orang hari itu punya kesibukan yang tak bisa membantu orang lain lagi. Masih ingat ada syafaat? Datang orang ke Adam, Adam ketakutan. Datang ke Nuh, Nuh tidak mampu. Datang ke Ibrahim, Ibrahim juga risau. Datang ke Musa, Musa tak mau, tidak bisa. Allah murka hari ini. Datang ke Isa juga seperti itu. Baru datang Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena cintanya yang besar kepada umat, sehingga cinta itu membuat rasa takutnya hilang. Jadi kadang-kadang kalau ketakutan, ingat cinta. Maka kita akan berani. Jelas ya? Takut, ingat cinta. Ika akan berani. Tergantung cinta apalah dulu. Kalau cinta akhirat, pasti lebih kuat. Kalau cinta dunia, sebentar saja. Kaum muslimin dan muslimah dirahmati Allah SWT. Jadi Nabi SAW hari itu didatangkan sebagai saksi pada kita. Dan hari itu, kalau benar, Nabi kan tinggal selesai cepat. Tapi kalau banyak, coba lihat dengan palsukan coba dokumen. Kalau ada terendus dokumen yang diragukan, lama prosesnya. Tonton paham sendiri tuh. Kartu BPJS-nya dipalsukan, cepat prosesnya. Yang BPJS juga lama prosesnya, apalagi sudah palsu pula. BPJS saja kan lama prosesnya, betul kan? Kenapa lamanya? Tidak bisa dipercepat. Tolonglah dipercepat. Makanya saya sampai sekarang belum mau pakai BPJS karena takut terlambat. Takut dilambatkan. Tidak bisa dicepat. Kalau bisa BPJS lebih cepat dari pasien umum. Bisa? Sulit ya. Dari sononya memang susah. Dari sono memang susah. Lahirnya BPJS kan juga susah. Ini kan sunsang lahirnya kan. Makanya urusannya ribet. Nah. Iya, rumah sakit pun merasakan susahnya juga, iya kan? Iya Pak Direktur? Takut, boleh ngaku. Nah, saya aja ngakulah. Nah, baiklah kaum muslimin dan muslimat. Kemudian menjadi rujukan sirah adalah kutubul maghazi was siyar. Ini benar. Dulu sebelum ada kitab siyar maghazi itu riwayat orang tentang sirah nabawiyah. Mereka dari orang-orang yang menyaksikan. Dalam kutubul maghazi peperangan sampai di antara mereka sampai detail-detailnya berapa pucuk pedang yang dipakai, berapa pedang yang patah sepanjang apa, kalau ada sumur air di situ, sumurnya sedalamnya seperti apa, mereka lengkap. Ya, banyak yang, tetapi bagi sebagian yang diperlukan adalah yang berkaitan dengan yang betul-betul tidak diketahui. Kalau antum nak tahu berapa dalamnya sumurnya kan diketahui, tidak masalah. Tak tahu pun tak rugi misalnya. Tapi kalau mau tahu juga, ya sebagian orang kan itu pergi dia ke Makkah. Yang ditanya bukan mana Bukit Safa, Bukit Marwah, gimana cara tawaf dan sa'i. Ustaz, kabarnya ada dulu tiang Masjid Haram ini sempung oleh kapaknya Nabi Ibrahim ketika digoda oleh iblis katanya. Pak, saya bilang di zaman Nabi Ibrahim itu belum ada tiang-tiang ini tuh.
Ini tarik khurafat dari mana dia dapat itu? Itu yang ditanya dulu. Pak, kita sa'i lah dulu Pak, sebelum baru nanti selesai sa'i, dah tahallul, dah istirahat, kita cari tiang yang tiang yang sudah kemudian dipukul sama kampak Nabi Ibrahim itu nanti sebenarnya. Iya subhanallah, itu yang dicari, itu belum penting sekarang. Yang penting sekarang kita tawaf sesuai dengan yang disyariatkan, habis itu sa'i, habis itu tahallul, habis itu rehat. Bapak kan capek, dah 8 jam naik pesawat, langsung pula umrah. Habis itu ya tahu sendirilah tuh, berjalan mungkin dari rumahnya berapa jam pula ke bandara Jakarta atau Medan atau sebagainya. Ya mungkin dah 2 hari dia tidak istirahat kan? Anda cari pula tiang yang nah, besok aja kita cari insyaallah sebilang. Nanti insyaallah tidak akan ketemu, tidak akan ketemu. Sebab ini tiang-tiang ini ada yang dari ada yang dari Italia, namanya batu pualamnya, ada yang dari Jerman, dan macam-macam dan sebagainya. Kalau saya cerita panjang lagi cerita nanti kan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jadi kutubus syiar. Kemudian di antara rujukan adalah kitab-kitab tentang al-futuhat, tentang peperangan-peperangan. Dalam penaklukan-penaklukan juga ada menjadi sumber as-sirah an-nabawiyah. Tapi juga dalam ini perlu kita selektif. Dan yang harus diketahui bahwa tidak sedikit orang-orang non-muslim juga menulis tentang sirah atau tentang sejarah Islam. Tapi berdasarkan pengalaman, walaupun orang mengatakan orang lain menilai pasti objektif, kalau kita sendiri mesti subjektif. Itu orang sekarang. Itu orang sekarang, iya. Kalau dia bicara tentang anaknya hebat, bagus, soleh, sebagainya, ya kan? Pada orang menilai tidak soleh, walaupun namanya saleh. Ya, tadi itu orang sekarang. Jadi peneliti sekarang tuh mengatakan seolah-olah orang dulu tuh ulama-ulama kita seperti sekarang ini. Apalagi tidak sedikit pula seperti kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, ulama-ulama su yang cenderung membela pendapatnya bukan menegakkan Islamnya. Yang cenderung membela pendapatnya bukan menegakkan Islam yang dibajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sekarang. Kalau dulu tidak. Mereka seperti Nabi SAW. Coba ayat abasa wa tawalla, siapa yang ditegur? Nabi. Disembunyikannya? Enggak. Nabi SAW ketika para istrinya minta belanja lebih dari Nabi, turun ayat qad sami Allahu ayat tentang dalam surah At-Tahrim itu. Sampai Nabi mengharamkan makan madu waktu itu, Allah tegur pula, lima tuharrimu ma ahallahu lak. Andainya Nabi subjektif, andainya Nabi SAW tidak objektif, dia sembunyikan ayat ini. Ini kan teguran buat saya. Jelas kaum muslimin, tapi justru Nabi bacakan karena ini tandanya Nabi tidak dibiarkan tersalah, langsung diluruskan. Itulah makna ma'sum itu. Bila Nabi tersalah langsung diluruskan. Seketika wahyu masih turun. Setelah wahyu tidak turun, siapa yang akan luruskan? Oleh sebab itu maka tidak ada tambahan sedikit pun dalam agama. Karena kalau ditambah, siapa yang luruskan? Siapa yang luruskan? Oleh sebab itu Allah sudah cap al-yawma akmaltu lakum dinakum. Oleh sebab itu rujukan dari orang-orang orientalis yang justru menjadi rujukan banyak penulis kita hari ini, akademisi kita hari ini, banyak distorsi sejarah dan pengalihan isu dan opini umum tentang sejarah Islam. Oleh sebab itu, maka kita hati-hati juga merujuk buku-buku sejarah umum, karena jangan kalau sekarang orang zindik, dulu juga banyak yang hendak mengaburkan sejarah-sejarah Islam ditambah dengan aliran-aliran sempalan yang ada dalam Islam. Oleh sebab itu, maka pilihlah rujukan-rujukan yang mu'tamad, yang tidak terpengaruh oleh berbagai aliran yang ada di dalam tubuh umat. Wallahu ta'ala. Kemudian kitab-kitab sastra, kitab-kitab adab yang juga membantu menafsirkan ungkapan-ungkapan yang ada dalam sirah Nabi alaihi salatu wassalam, dan kitab-kitab yang ditulis para ulama pada umumnya. Mudah-mudahan dengan demikian kita semakin yakin
bahwa sirah yang datang kepada kita yang sudah disaring oleh para ulama itulah gambaran secara lengkap tentang kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam. Semakin banyak kita mengetahui, maka semakin semangat kita untuk mengikut Nabi alaihi salatu wassalam. Barangkali sampai di sini waktu yang dibatasi. Insyaallah kita bertemu kembali pada suatu saat nanti. Entah di bulan ini, karena jadwal hari ini kan kembali jadi peran pengganti. Ya, hari ini sebenarnya jadwal Bapak Rektor kita, Bapak Sayyidul Amin, karena beliau berhalangan, ada tugas, maka diminta saya untuk ceng katanya. Apakah ceng atau mengganti langsung? Ya kayaknya hampir tiap bulan saya menjadi pengganti. Nah, kalau gitu kalau dipermanenkan pekan pertama pun tidak apa-apa juga. Tapi kayaknya tidak juga mau dia itu, karena pekan ketiga sudah ada rencana lagi barangkali. Tidak apa-apa. Selama saya mampu dan saya sehat, ada waktu, saya siap dipanggil kapan saja, on call. Seperti tuan-tuan juga ada yang on call, siap dipanggil kapan saja. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wasallam. Saya serahkan kembali. Ada pertanyaan enggak kan? Hah? Enggak, jelas sekali. Jangan ditanya lagi. Soalnya kalau pertanyaan nanti sejam lagi tambahannya. Saya enggak pandai jawab pendek-pendek, itu masalahnya. Sebab dia jawab pendek, nanya dalil dia, ditanya panjang kebanyakan dalil. Nah, itu. Oleh sebab itu cukup, tidak usah ditanya dulu. Ya, alhamdulillah, terima kasih dan mohon maaf. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.